Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Dengan iman, dengan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sepakat sehati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih. Krisnando Prima Brilianto dengan Haningtyas Kusumawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Kau yang berkuasa saat ini. Tuhan bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan pemberkatan nikah ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua dan kita semua. Mari kita bersyukur berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Krisnando Prima Brilianto dengan Haningtyas Kusumawati. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting. Maka pernikahan itu dipersiapkan sedemikian rupa. Dan satu tujuan, satu kerinduan dari mempelai berdua dan juga keluarga supaya mereka bisa membangun rumah tangga yang baik, yang bahagia. Saudara sekalian, kita semua yang ada di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Kalau rumah tangga Anda saat ini rukun harmonis,
Anda bahagia, maka Anda saat ini bahagia. Tapi kalau rumah tangga Anda sedang berbanyak masalah, tidak ada kerukunan, maka Anda tidak bahagia. Sudah salah satu, karena rumah tangga ini merupakan tempat menjadi pusat hidup kita. Ya, suami bekerja, tujuan dia bekerja ya untuk rumah tangga. Istri bekerja menyediakan segala sesuatunya juga untuk kehidupan rumah tangga. Lalu anak-anak kalau juga dia studi, nanti pulang ya kembali ke rumah tangga. Jadi saudara, rumah tangga itu menjadi pusat. Sebagian besar hidup kita itu tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu Tuhan yang menciptakan pernikahan dan tujuan Tuhan adalah supaya mereka menjadi bahagia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan mempelai berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi mestinya seperti itu saudara. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Sangat berbeda. Kalau rumah tangga sungguh-sungguh dibangun di dalam Kristus, sungguh-sungguh dibangun di dalam Kristus, maka jaminannya hidupnya rumah tangga itu pasti bahagia. Firman Tuhan berkata kalau kita ingin bahagia, saudara, selama kita berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, maka selama kita berjalan ada dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, ya Tuhan turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Seperti apa yang menjadi janji firman Tuhan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, mempelai berdua juga demikian. Anda berdua ingin menikah supaya lebih bahagia. Dan firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya kalau kita ingin bahagia kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita sadar bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa dimanapun kita berada, Allah itu ada. Dan ketika kita menyadari ada Tuhan, saudara memiliki hati yang takut, maka kita akan takut berbuat dosa. Saudara, apa yang membuat penderitaan adalah karena dosa. Jadi sebuah rumah tangga yang baik, mungkin saudara begitu ada dosa masuk sudah membuat rumah tangga itu menjadi tidak bahagia. Kalau ingin bahagia, miliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu juga cinta dengan firman Tuhan. Karena saudara, kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, pasti akan membuat kita bahagia. Jadi kalau ada suatu rumah tangga tidak bahagia, kalau sampai suatu rumah tangga atau suatu pernikahan itu sampai terjadi perceraian, maka saya katakan pasti ya salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Bukan apa saudara, saya pastikan pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya sama-sama melakukan firman Tuhan, ya pasti bahagia. Jadi kalau Anda berdua ingin rumah tanggamu bahagia, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, hendak mencurahkan berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Tuhan melihat semua, Tuhan itu sudah mencurahkan berkatnya bagi semua orang. Tapi tidak semua orang itu menerima. Hanya firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh. Maka firman Tuhan juga berkata, carilah Tuhan lebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saya ajak kita semua yang hadir di tempat ini, fokus kepada Tuhan, mempelai berdua ya, fokus kepada Tuhan, jangan bingung yang lain, tapi minta Tuhan berkati pernikahan saya. Dan sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan untuk kebahagiaan rumah tangga, maka dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua, nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Dibaca dan direnungkan dan dilakukan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, smartphone saudara tentu mungkin menginstal Alkitab, ya. Mungkin berbagai versi bahasa, ya. Sekarang itu enak sekali ya. Jadi download begitu, bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa ada,
bahasa Inggris, bahasa Mandarin, wah berbagai bahasa. Tapi kapan kita bacanya? Itu yang menjadi masalah. Sudah kalau kita ingin hidup bahagia saudara sekalian, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Pasti bukan semoga, tapi pasti Tuhan akan memberkati. Silakan mempelai berdua buka di ini, Ulangan pasal 28, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Tuhan berfirman, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kuncinya kita diberkati bukan soal di kota besar, kota kecil, desa atau apa saudara. Tapi disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka Tuhan sendiri berkata akan mengangkat kau di atas segala bangsa dan segala berkat ini datang kepadamu. Jadi nomor satu saudara sekalian, kalau kita ingin hidup kita itu diberkati Tuhan dan bahagia, maka kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita tidak bisa melihat Allah, ya. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan dengan telinga kita jasmani. Tapi keberadaan Tuhan itu sudah dinyatakan ketika Tuhan menciptakan dunia dengan alam semesta ini. Melalui ciptaannya ini kita bisa tahu bahwa memang ada Allah. Dan saudara, semakin dunia ini semakin maju. Ya. Ini pengetahuan begitu majunya pesat sekali, saudara. Pesat sekali. Tapi saya semakin kagum betapa dahsyatnya Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin saya kagum betapa besar Allah itu, saudara. Zaman Alkitab ditulis, saudara sekalian, manusia belum menemukan banyak hal, alat-alat. Mereka melihat bintang sejauh mata bisa melihat. Hanya sejauh itu, saudara. Begitu ditemukan teropong, saudara, bisa melihat bintang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mulai melihat lebih banyak lagi, saudara. Lalu kemudian ditemukan yang makin canggih, ditemukan satelit. Wow, kita melihat sudah makin jauh. Dan seperti tidak ada batasnya. Langit terus seperti itu, saudara. Makin maju di bidang medis, saudara sekalian, semakin kita dibuat heran. Ya. Jadi dengan ditemukan USG, saudara sekalian, lalu orang bisa belajar. Saudara sekalian, saya dan saudara ini dibentuk dari saudara sekalian, dari benih yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus dilihat di bawah mikroskop yang diperbesar sekian ratus kali baru kita bisa melihat. Ya saudara, dari sel telur, sperma yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi bisa Tuhan jadikan seperti ini, saya dan saudara sekalian. Ajaib, saudara. Dan semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Sekarang manusia ada 7 miliar lebih manusia, tapi sidik jarinya pun tidak ada yang sama. Bayangkan saudara, sidik jari. Tuhan yang membuat saudara sekalian, menggambar, tidak ada yang sama saudara. Lalu bola mata kita pun tidak ada yang sama. Tapi ciptaan manusia, produk manusia semua banyak sama saudara sekalian. Seri HP ini saudara sekalian, keluar puluhan ribu, sama persis. Produk manusia seperti itu saudara. Tapi ciptaan Tuhan selalu baru, tidak ada yang sama. Maka kalau kita tidak percaya bahwa ada Allah, itu adalah orang fasik, ya. Orang kafir, orang yang sombong saudara sekalian. Nomor satu, mempelai berdua kalau ingin bahagia, sadar ada Tuhan yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sedemikian cintanya Tuhan kepada kita. Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa mengerti bagaimana dunia ini diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Lalu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam sebuah kehidupan pernikahan. Semua yang Tuhan rancangkan adalah untuk kebahagiaan kita. Demikian juga mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia. Satu, jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan rumah tanggamu. Alkitab menjadi standar kebenaran firman Tuhan. Ya, menjadi standar kebenaran.
Jangan kata orang, jangan kata siapapun. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Dan pada saat kita menjalankan kebenaran, disitulah kita mengalami anugerah berkat Tuhan dan kita bisa bahagia. Oleh sebab itu, nomor 1, dengar dan lakukan, maka engkau akan hidup diberkati Tuhan. Silakan mempelai buka di pita yang merah. Apa yang Tuhan perintahkan? Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat itu melalui Musa, hukum mana yang paling penting? Dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, ini memang pertanyaan yang menjebak. Sengaja mereka itu bertanya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, ini adalah pertanyaan yang menjebak. Jadi kalau Tuhan menjawab salah satu, oh yang paling penting ini, berarti nanti mereka berkata, yang lain berarti kurang penting. Sedangkan semuanya itu sudah sama derajatnya, sama penting di hadapan Tuhan. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu Tuhan berkata, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, nomor 1 yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, sikap ibadah kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu Maha Tahu? Apakah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh? Sudah, kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar nyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir? Jadi kalau kita tahu, sudah sekalian, mau berbuat dosa, orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti dia menjauhi dosa, karena sekalipun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka dia menghindari, saudara. Dan Tuhan dengan tegas, saudara sekalian, ya, apa yang kita perbuat, segala sesuatunya pada akhirnya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia sadar Tuhan itu menguasai segala sesuatunya. Dan Tuhan mengendaki mengasihi Tuhan terlebih, mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan dibalik ya saudara. Allah terlebih dahulu mencintai saya dan saudara. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia pertama diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri, Allah yang tidak kelihatan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu gambarnya yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Dia jadikan laki dan perempuan. Itu menggambarkan hadirat Tuhan yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, gambar Allah itu sempurna. Sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa ketika melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat mereka makan, mereka begitu melawan perintah firman Tuhan, langsung gambar Allah itu menjadi rusak. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Jadi sekarang gambar manusia itu sudah manusia berdosa seperti kita semua ini saudara. Tidak ada yang sempurna. Akibat dosa saudara sekalian, sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, saudara, manusia itu tidak mengalami kematian. Tidak direncanakan untuk mengalami kematian. Ketika makan buah pengetahuan baik, sejak saat itu proses kematian terjadi. Dan kita tidak bisa menghindari, namanya proses penuaan dan proses pengrusakan. Sampai satu hari pasti akan meninggal. Akibat dosa saudara sekalian. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Tidak ada satu yang benar.
maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan, ya, yang tidak berbuat dosa, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari dunia ini. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. 10 hukum Taurat ini tidak ada satupun yang bisa. Satu hukum pun tidak bisa. Saudara boleh pilih 10 hukum Taurat itu. Mana yang sudah bisa lakukan? Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Yang sederhana saja saudara sekalian. Hukum antar manusia, kasihlah samamu. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Saya mau tanya, mempelai berdua. Panggilan akrabnya siapa? Nando sama Ruth. Nando dan Ruth. Nando, jujur ya, ini Bapak Ibu. Pernah kurang ajar sama Bapak Ibu? Pernah berontak? Sering. Ya, Nando. Ruth, itu Bapak Ibu? Oh pernah, belum ditanya langsung pernah. Saudara. Lalu saya tanya kalian berdua. Gurumu yang ngajari kurang ajar siapa? Siapa yang ngajari? Tidak ada. Itu yang dikatakan Alkitab. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah tabiat dosa. Nanti kalau kamu punya anak, nanti tidak usah diajari. Nanti kurang ajar sendiri. Nanti berontak sendiri. Itu sama nanti sama eyangnya juga gitu, nama kakek neneknya. Tidak usah diajari. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. Jujur ya Nando? Pernah bohong sama Ruth? Jujur. Pernah. Pokoknya aduh alasan apa ya. Ruth. Pernah. Suami istri ada yang dari sini, di sini suami, aku gak pernah bohong sama istri. Wah. Ada yang jadi istri, saya gak pernah bohong sama suami. Kalau berani ngaco, wah. Tidak ada yang berani saudara. Jadi pendeta pun ya sama. Tidak ada. Lalu siapa yang ngajari kamu bohong? Tabiat dosa itu sudah ada. Apa yang dikatakan Alkitab, semua manusia yang lahir dari benih laki-laki sudah jatuh dalam dosa. Tabiat dosa. Kita ini dikandung dalam dosa. Benihnya sudah benih dosa. Benihnya sudah cacat. Di mata Tuhan sudah cacat. Maka semuanya mengalami kematian. Bayi mati, yaitu karena dosa. Upah dosa itu. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dan upah dosa adalah maut, masuk neraka. Maka Tuhan sendiri, Allah sendiri, tidak meninggalkan buah ciptaan yang menjadikan manusia seperti Allah sendiri ini. Tuhan datang dalam dunia. Maka satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari dunia ini. Ada firman Tuhan. Dan Yesus yang tidak berdosa, nanggung dosa seluruh dunia. Dan dia bayar di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya pada dia, Tuhan sudah tebus, sudah dibayar. Beda. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan tidak beda. Yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah ditebus, dia sudah tidak lagi di bawah hukum, dia sudah menjadi milik Tuhan, dia menjadi umatnya, dia menjadi anaknya, karena memang dibeli oleh Tuhan. Bukan dengan gratis, bukan dengan harta dunia, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah dan nyawanya. Tadi beli. Jadi kalau mempelai berdua, kau sudah bertobat menerima Yesus, kau sudah menjadi milik Tuhan. Kau sudah menjadi anak Allah miliknya Tuhan. Demikian juga pasanganmu, demikian juga rumah tanggamu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan nanti memberikan karunia anak-anak adalah juga milik Tuhan. Ketika kau nyadari, semua dari Tuhan. Oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Di nomor 1 kita harus nyadari
hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Kualitas ibadahmu seperti apa? Sikap hatimu kepada Tuhan seperti apa? Jadi kalau Nando kau sungguh-sungguh nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri, mengasihi anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Demikian juga Ruth, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang menjadi penolong pendukung suamimu. Kau akan jadi istri yang akan setia. Setia kepada pasanganmu. Dan kalau kalian bekerja, kau akan bekerja dengan jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati kita dengan Tuhan seperti apa. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan takut ya, mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengasihi kita. Nomor satu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sudah itu kuncinya di situ saudara ya. Jadi kalau sudah ketemu ada suami yang balelo, istri yang rakaruan saudara, sudah pasti hidupnya tidak takut akan Tuhan. Pasti ibadahnya itu pura-pura. Bukan sungguh-sungguh. Tapi kalau sungguh-sungguh, pasti menjadi orang yang mengasihi sama. Sama yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita siapa? Ya semua orang. Kasihlah semua orang. Termasuk yang menfitnahmu, termasuk yang merugikan kamu, termasuk yang mencelakakan kamu. Kasihlah samamu. Maka orang Kristen tidak boleh punya musuh. Tidak boleh punya kebencian. Doakan mereka yang mengkhianati kamu. Doakan mereka yang mencelakakan kamu. Doakan mereka yang merugikan kamu. Sudah seperti Kristus, kita semua ditebus, kita adalah orang-orang berdosa. Dan Tuhan juga mengampuni kita, maka Tuhan menghendaki ampuni juga orang lain. Jikalau kita tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Jadi kuncinya saudara kasih, Allah itu kasih. Demikian juga kalian berdua, hidupmu harus diikat dengan kasih. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bukan uang, bukan jabatan, tapi adalah kasih. Kasih Kristus, kasih agape, kasih Allah, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu terbatas. Kasihnya Allah yang tidak terbatas, yang sudah dibuktikan, Allah sendiri yang datang menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa kita. Nah, kalau Tuhan yang bayar, kita jadi miliknya Tuhan. Kalian bangun dalam kasih Kristus. Ya. Nando, kamu sungguh mencintai Ruth. Ya. Kalau kamu benar mencintai Ruth, besok ketika kamu jadi suami, ya, apa yang kamu lakukan untuk Ruth istrimu? Yesus mengasihi kita umat manusia, Allah mengasihi kita umat manusia. Dia rela datang ke dalam dunia, dia rela mati bagi kita. Kasih itu bukan sekedar ngomong, bukan sekedar ucapan buah bibir saja, tapi ada buah perbuatannya. Allah itu maha kasih. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Tidak sebutan saja, Allah buktikan. Semua manusia jatuh dalam dosa. Kasihnya tidak berubah. Manusia harus mati binasa karena dosanya. Tuhan tidak rela. Tuhan datang ke dalam dunia, tak tebus kamu. Aku yang tanggung dosamu. Kalau engkau percaya, engkau menjadi milikku. Itu bukti, sehingga Tuhan juga menghendaki kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita taat pada Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mentaati perintahnya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekarang Nando, kamu cinta sama Ruth. Nando, sebelumnya pernah pacaran dengan gadis lain? Pernah, ya. Itu semua harus sudah di-deal. Jangan ada hubungan
Saya anjurkan saudara yang pernah punya mantan-mantan, lebih baik jangan banyak hubungan. Namanya orang bangun rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang mulus. Tidak ada, mesti ada berbagai tantangan, ada kekecewaan. Nah kalau lagi kecewa, terus kelingan mantan itu curhat-curhatan, wis itu bahaya. Banyak yang menjadi rusak karena gitu. Kalau ada masalah, kan kita punya Bapak di surga. Balik ke Alkitab, itu jawabannya yang pasti benar. Gak usah kemana-mana. Ada masalah, balik kepada Tuhan, balik kepada Alkitab. Pasti jawaban yang benar. Gak usah tanya sana-sini, saudara. Tanya hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, bukan dari Tuhan. Udah. Kalau dari Tuhan, pasti benar, pasti berakhir dengan bahagia. Happy ending. Ya. Saya tuntun ya, Nando, kamu jatuh cinta sama Ruth ya. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Kalau kau lihat wajahnya, apa komentarmu? Dilihat dulu. Komentarmu apa? Hah? Hah? Komentarnya apa? Lihat wajah itu, oh cantik. Ya. Saya mau tanya Ruth, selama pacaran pernah tidak dia berkata kamu cantik? Ih, dilek ya. Iya. Sampai Ruth bingung ya, kapan ini ya pernah ngomong ya. Wah. Nah tadi kamu baru dengar ya, cantik. Kamu seneng enggak? Seneng. Ya. Seneng ya. Sebenarnya Tuhan itu memberi pada kita untuk bisa membuat orang lain bahagia. Adalah ketika kita memberikan pujian yang tulus loh ya. Yang benar-benar tulus, keluar dari hati, apalagi suami istri. Harus. Mungkin tidak banyak bisa bicara, tapi dari sikap, dari sentuhan, dari perhatian, itu menunjukkan cinta, mengasihi. Orang itu butuh itu, saudara. Ya, dalam hidup, dalam rumah tangga. Suami istri, butuh. Suami butuh dapat perhatian dari istri. Enggak ngomong, tapi kalau sudah dekat, enggak ngomong suaminya. Tapi istri bisa lihat, Mas, kita itu rada ora penak ya awakmu ya. Enggak usah sabar dulu gitu, enggak. Baru suami istri yang peka dengan pasangannya, tahu kok. Baru apa gitu kelihatan. Saya dengan seisi rumah saya bisa lihat. Begitu anak saya gitu, kamu enggak enak badan ya, walaupun enggak ngomong. Iya Pi, gak pusing, ya udah minum obat. Mesti tak tanya mual enggak? Iya gak mual. Nah, itu saudara, bisa lihat. Bangun tidur kok kelihatan, kamu tadi malam susah tidur ya? Nah, benar. Nah, karena dekat, ada perhatian. Dan ketika kita perhatian, maka menimbulkan cinta itu sendiri. Jadi suami istri, ya harus perhatian pasangannya. Itu membangun cintanya sendiri, dia semakin bisa mencintai pasangannya. Jangan masa bodoh terserah kamu, sehat enggak itu. Akhirnya kalau kamu seperti itu, ya lama-lama cinta itu juga akan jadi tawar. Tuhan tuh begitu mengasihi kita, sampai firman Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kau, aku tidak pernah membiarkan kau. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan. Itu enggak pernah, Tuhan kalau sudah berfirman, enggak pernah ya enggak pernah, benar-benar. Sekalipun kita berjalan dalam dosa, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan selalu mengingatkan, ayo balik ke jalan yang benar. Lagi selingkuh ya saudara sekalian, sebenarnya Tuhan mengingat, jangan, ayo balik kepada rumah tanggamu, ayo balik kepada pasanganmu. Tapi manusia itu yang mengeraskan hati, tetap terus berbuat dosa. Tapi Tuhan mengingatkan, mungkin saudara sedang berbuat gitu, kebetulan TV-nya baru di setel, khotbah saudara, begitu dengan khotbah malah cepat-cepat dipateni. Sebenarnya mengingatkan, kalau dia dengar, mungkin dia tidak melakukan lagi perbuatan dosa.
Berapa banyak saudara sekalian? Nah, begitu dapat kayak beli kacang bungkusnya koran atau bungkusnya ya satu, terus ada artikel, ya terus itu apa, ada ayat-ayat mengingatkan, ayo bertobat, oh malah diuntel-untel dibuang. Tapi itu sebenarnya panggilan. Tuhan pakai berbagai cara memanggil kita. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, Allah itu adil. Mungkin kita berkata, Tuhan, lah aku kau tidak peringatkan ketika aku berbuat dosa. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bahwa Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan sanggup untuk membuat aku tidak jatuh dalam dosa. Supaya aku tidak berbuat dosa kan Tuhan bisa. Misalnya saya mau pergi, mau kencan, mau berbuat dosa ya dengan kencan. Bahwa aku digawe serempetan lho Bu. Tuhan beda situ. Tuhan bisa pakai berbagai dan Tuhan berkata, aku sudah memberikan peringatan berbagai cara. Tapi kamu yang tidak mau menyadari. Tuhan selalu berbicara saudara, ya melalui berbagai hal. Mengingatkan, tapi manusia, apalagi sudah hidup dalam dosa, selalu berusaha jadi membenarkan diri. Kalau selingkuh begitulah, wis pasanganku tidak mau melayani aku dengan baik kok. Nah, terus berbagai alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Dosa tetap dosa. Kamu mengasihi Rut, lalu apa yang kau lakukan untuk Rut? Sebagai bukti kamu mengasihi Rut. Loh ya, mesti gitu loh. Rut kan menantikan bukti kasihmu apa? Loh lah iya, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Yang utama apa? Tanggung jawab seorang suami yang utama apa? Loh lah ya. Dia menyayangi, bukti sayangmu itu apa? Lah terus caramu membahagiakan gimana? Apa cuma ngomong, aku sayang kamu, aku cinta kamu, engkau manis. Mau gitu, istrimu gombal. Ada ngomong tentang gombal. Tuhan tidak gombal, sudah. Allah itu makasih, sayang, bukan gombal, buktikan. Dia membuktikan, dia datang ke dunia, dia berkorban bagi kita, mati bagi kita. Ini bukti kasih yang benar-benar terbukti. Dunia dan alam semesta akan berkata, Allah itu makasih. Karena Tuhan buktikan kasih itu. Tidak sekedar minta dipuji-puji, disembah sebagai Allah yang maha kasih, tapi tidak ada bukti. Buktinya Allah sendiri datang ke dalam dunia. Nah, buktinya apa kamu? Tanggung jawab seorang suami yang utama apa? Loh lah iya. Iya. Keluarga yang baik, takut akan Tuhan. Tanggung jawab seorang suami itu apa yang penting? Nah, menafkahi itu penting. Nomor satu, seorang pria kalau mau menikah, dia harus bertanggung jawab kebutuhan seisi rumah. Istrimu ya rasa kasih batu atau pasir untuk makan, harus kerja. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nando, sudah kerja? Kan sudah dapat penghasilan. Nah sekarang berapa sih yang kau berikan pada istrimu Rut? Ya, berapa yang kau berikan? Sebagian atau semua? Oh 80%. Rut gue dikasih 80% mau? Meh buat jaluk kabeh apa Oh dikasih uang bensin aja? Waduh malah. Iya. Salah satu bukti suami mengasihi adalah memberikan nafkah, mencukupi. Ya. Yang terbaik suami istri, keuangan itu dikelola bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, tidak bisa nyalakan satu dengan yang lainnya. Tidak akan terjadi salah paham. Dan bisa digunakan bersama-sama sama tahu. Ya. Itu paling baik, dikelola bersama. Nah, ada baiknya juga kalau masing-masing itu kerja. Ya. Nanti kalau sama-sama kerja jadi satu, lalu masing-masing punya uang pribadi, itu boleh. Ya, punya uang pribadi. Nanti sama-sama sudah kerja, jadi satu, terus punya uang pribadi sama. Misalnya sebulan 500 sama-sama 500. Nah ini 500 uang pribadi tidak perlu dipertanggungjawabkan dalam
dalam keluarga. Tapi yang lain dipertanggungjawabkan, larinya kemana, untuk apa bersama. Nah, kalau uang pribadi tujuannya apa toh? Uang pribadi itu adalah supaya dia bisa menggunakan tanpa merasa bersalah. Ya, nanti kalau istri, tadi misalnya Ruth, aku pengen belikan ibu apa? Ya uang pribadiku. Nah, dari uang pribadiku dia memberikan kepada orang tua, memberikan sesuatu dari uang pribadi tanpa merasa sungkan dengan suami. Kalau suami laki Nando ingin memberikan sesuatu untuk bapak atau untuk ibunya, juga tidak akan merasa sungkan dengan istrinya. Itu salah satu cara menolong supaya ketika ingin membantu keluarga, ya, dengan uang pribadi tadi. Lalu juga bisa misalnya nanti ganti HP. Loh, kok ganti HP? Ya apa-apa no, kanggo uangku pribadi ya. Dan saya nyalakan bukan pakai uang keluarga. Itu salah satu untuk menolong supaya bisa berjalan dengan baik. Salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Ya. Ruth, kalau Nando seperti itu memberikan semua untuk kamu, lalu kamu jadi istri apa yang kau lakukan untuk suami? Iya, mengasihi, menghormati. Bukti hormatmu apa? Mendengarkan, yang dengarkan, dia tak dengerke, ini rata lakuke. Iya. Tanggung jawab seorang istri adalah apa? Mendukung suami, mensupport suami. Ya. Ketika suami berlaku suatu tindakan salah, bukan disalah-salahkan. Mungkin ketika dia bisnis, kemudian merugi habis-habisan. Nah, ketika suami sedang terpuruk seperti itu, istri itu harus jadi penolong pendukung. Bukan malah menyalahkan. Gara-gara kamu ini sekarang uangku habis, perhiasanku habis. Dukung. Ketika didukung, suami bangkit. Ketika bersama-sama, Tuhan pulihkan. Pasti saudara ya. Jadi saling mengasihi ya. Kasih dari Kristus. Lalu yang silakan dibuka Cipta Biru. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, diawali yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam Bapa. Sudah yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, mengucap syukur senantiasa. Selalu mengucap syukur. Ya, dalam segala keadaan apapun, kita mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur sebenarnya mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kasih Tuhan, membuka pintu anugerah berkat Tuhan. Orang yang bisa bersyukur bisa menikmati kehidupannya. Ya. Bisa menikmati kehidupannya. Bersyukur dengan pasangannya, bersyukur dengan rumahnya, bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Maka bisa menikmati. Orang yang tidak bisa bersyukur, bersungut-sungut, tidak bisa menikmati. Maka belajar bersyukur. Bersyukur, Tuhan aku bersyukur dapat istri, aku bersyukur suamiku, aku bersyukur dengan gaji yang Tuhan berikan. Nah saudara bisa menikmati. Nomor satu bersyukur dalam segala sesuatu. Lalu perintah Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai 24, ini secara khusus untuk seorang istri. Hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau ingin bahagia seorang istri, harus tunduk kepada suaminya. Nah, tunduknya seorang istri itu dalam arti dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya. Dan dia melihat suaminya itu sesuatu yang sangat amat berharga, berarti bagi dia. Semakin dia kagum, semakin dia menghargai suaminya, dia semakin bisa bahagia. Kalau dia bisa kagum, dia bisa menghargai, bisa bergairah dengan suaminya, bisa mesra dengan suaminya. Begitu seorang istri, dia tidak lagi kagum dengan suaminya, dia mulai tidak menghargai suaminya, maka dia tidak lagi bergairah dengan suaminya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik, nggak bisa mesra lagi. Ya, tidak bisa melayani dengan baik. Makanya firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Bisa istri itu lebih sukses dari suaminya, penghasilan lebih besar. Tapi kalau dia ingin bahagia, dia tetap ingin bisa mesra dengan suaminya, dia bisa menikmati hidup rumah tangganya, bisa melayani suami dengan baik, tetap menghargai suaminya. Sekalipun suaminya penghasilannya jauh di bawah dia. Dan dia bisa menikmati. Nah seringkali kalau sudah istri lebih berhasil, dia begitu tidak menghargai suaminya. Kalau itu terus berlarut,
terus berjalan, terus semakin dia kecewa, dia akhirnya kecewa dengan pernikahannya. Nah, nanti itu sudah mulai benih ketidakbahagiaan muncul. Ya. Prinsip yang kedua, ayat yang ke-25, nanti sampai ke-29. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah Tuhan untuk suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kualitasnya seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Kasih tanpa syarat. Dan kalau suami mengasihi istri, maka dia bahagia. Karena firman Tuhan berkata, orang suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Dan dia bisa menikmati hidup rumah tangganya. Dua hukum ini kalau dilakukan, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus, maka hubungan suami istri, kualitas pernikahannya menjadi kualitas pernikahan yang baik, yang akan membawa kebahagiaan. Jadi standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tegakkan firman Tuhan, maka akan membawa kebahagiaan dalam kehidupanmu. Pasti, bukan semoga, hubungan suami istri menjadi baik dan bahagia. Ya, bisa menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Ini rahasia hubungan Kristus dengan jemaat. Lalu yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Hari ini kalau engkau sampai seperti ini semua karena pengorbanan orang tuamu. Yang sudah berjuang membesarkan, menyekolahkan, mendidik, membiayai. Kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Lalu firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Karena ada juga ya, saya pernah baca buku dan dia jadi orang yang sukses. Lalu ditanya, diwawancarai, rahasianya kamu sukses sedemikian karena apa? Aku jadikan orang tuaku raja. Nah, dia menghargai orang tuanya seperti rakyat menghargai raja, menjadikan orang tuanya raja. Lah kalau dia menjadikan orang tuanya raja, maka warisannya ya warisan raja. Tapi kalau dia melihat orang tuanya sebagai orang yang gagal dalam rumah tangga atau butuh dibantu, menganggap orang tuanya itu orang tua keluarga yang butuh dibantu, ya sudah mewarisi, ya juga ingin nantinya seperti itu dibantu. Nah, tergantung saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh menghargai orang tuamu sebagai raja, sebagai yang harus dihormati, demikian juga nanti kamu akan mengalami seperti itu, diberkati. Ya. Nanti kalau kamu punya anak, Tuhan berkata, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Jadikan anak-anakmu anak-anak ilahi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka hidup rumah tanggamu pasti akan kokoh. Sekalipun ada badai dan tantangan, rumah tanggamu tetap kokoh, hidup berbahagia dan harmonis. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Setelah engkau dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus ini, kau akan hidup bersama-sama. Ya. Kau akan satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Jadilah engkau pasangan yang saling mengasihi. Ya. Jadikan pasanganmu adalah teman hidupmu. Ya. Jangan jadi musuh. Nanti kalau jadi musuh ya benar-benar musuh dalam selimut itu ya pasanganmu sendiri ya. Tapi jadi teman sejalan, teman seperjalanan, mungkin Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama, mungkin 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Jadilah teman, lalu teman sekerja, bekerja sama-sama membesarkan putra-putri. Ya. Kemudian menjadi teman sepenanggungan, kalau ada masalah ditanggung bersama-sama, bukan cari siapa benar siapa salah, tapi ditanggung bersama-sama. Dan jadilah teman pewaris kasih karunia Tuhan. Jadikan pasanganmu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika engkau lakukan, maka perjalanan rumah tanggamu mulai hari ini sampai Tuhan memanggil salah satu dalam kasih dan berkat Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji.
Dan saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Krisnando Prima Brilianto dengan Haning Tias Kusumawati. Mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mereka berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Anda berdua dapat menggenapi setiap ikrar janji yang kau ucapkan ya oleh pertolongan Roh Kudus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Krisnando Prima Brilianto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Krisnando Prima Brilianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Haning Tias Kusumawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Haning Tias Kusumawati. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Haning Tias Kusumawati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Krisnando Prima Brilianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong, mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun sakit, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji ini bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Nando, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi. Kau akan menjadi suami Kristen, suami yang mengasihi istri, seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami yang melindungi istri, memberikan pengayoman, jadi kepala rumah tangga yang memberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan pada Ruth, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kau menjadi istri yang membuat seisi rumah ada dalam kegembiraan, sukacita. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya mempelai berdua sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua.
Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Krisnando Prima Brilianto dengan Haning Tias Kusumawati. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhurnya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Krisnando Prima Brilianto dengan Haning Tias Kusumawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Nando, jadikan dia suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Ruth Haning Tias Kusumawati, jadikan dia jadikan istri yang takut akan Engkau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi. Anak-anak yang menyukakan orang tua. Yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya. Saling berhadapan. Demikian Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Silakan Anda untuk membuka cadar sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini. Kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Silakan. Ya, silakan. Ruth, pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menjadi teman hidupmu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Nando, silakan pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani engkau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kalian akan hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Belajar senang dengan pasanganmu. Kalau engkau ingin bahagia, senang dengan pasanganmu. Suka dengan pasanganmu. Harus senang. Nanti kamu bahagia, hidup bersama-sama. Ya. Nanti melewati, nanti kau saling mengenal lebih lagi. Tetap ada hal-hal yang bisa mengecewakan, tapi tetap aku suka dengan pasangan. Ya nanti misalnya Nando terbangun tidur sampai Nyaru tidur. Dengan wajah yang lucu mungkin, dengan wajah yang bagaimana. Tapi tetap aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Maka engkau akan bahagia. Demikian juga Ruth ketika engkau terbangun, lalu sampingmu, suamimu tidur. Aku suka dengan orang ini, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Maka engkau akan bahagia. Jadi suami istri, saya ajak senang dengan pasanganmu. Kalau ingin bahagia, senang dengan pasanganmu. Tapi begitu engkau tidak suka, sejak saat itu engkau mulai tidak bahagia. Kau akan kecewa, tapi belajar suka dengan pasanganmu, senang dengan pasanganmu. Ya silakan Ando memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Ya, silakan ganti Ruth yang cium suami. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Bagaimana? Menyenangkan? Kalian suka? Ya silakan lagi. Semua yang menyenangkan, yang membuat bahagia dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa, jangan dilakukan. Hindari, berusaha. Jadi apa yang membuat senang, yang membuat bahagia lakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, bikin kecewa, hindari. Berusaha tidak dilakukan. Maka rumah tanggamu bahagia. Jadi gereja akan memberikan akte. Kalau Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai datang pada orang tua. Sama-sama ucapkan terima kasih sama orang tua. Nandu di hadapan Bapak. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tuamu membesarkan dengan penuh kasih sayang, bahkan terus mendoakan kalian. Terima kasih Papa, Mama yang udah selama ini udah ngebesarin Ado. Tentunya nggak mudah ya, Ado ya suka ngeyel, nakal, tapi mereka sabar, tetap mendidik, mengasihi, bahkan membesarkan Ado sampai sekarang. Ya, minta doanya Papa Mama buat Ado, buat menjalani hidup sama Ruth ke depannya, supaya diberkati Tuhan. Tentu doa kedua orang tua itu selalu penting. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Anak-anakku, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kalian. Tuhan memberkati pernikahan kalian. Sehingga Tuhan memberkati dengan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Itu nomor satu. Saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Itu aja. Terima
Terima Silakan kasih, duduk. Tuhan memberkati. Ya, silakan duduk orang tua. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Cinta itu Ya, silakan mempelai lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, silakan mempelai di hadapan orang tuanya. Ruth, ya Ruth di hadapan ibu ucapkan terima kasih sama orang tua. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Saya bukan anak yang sempurna, begitu juga orang tua saya. Tapi saya mengasihi mereka dengan tulus. Saya menghormati mereka sebagai orang yang membesarkan saya dan mendidik saya dengan baik. Matur nuwun yang sudah selalu mendoakan saya. Walaupun saya sering jauh ya, tidak di rumah bersama. Tapi saya percaya orang tua saya mengasihi saya lewat doa-doanya. Matur nuwun Bapak Ibu, minta restunya. Saya akan berumah tangga dengan lelaki pilihan saya, Mas Krisnando. Mohon doa restunya. Matur nuwun. Terima kasih. Bapak atau Ibu mau kasih nasihat silakan. kalian telah menjadi anakku keduanya. Saya, Bapak, berharap apa yang direncanakan Tuhan pada saat ini adalah suatu hal yang amat sangat luar biasa bagus bagi kalian. Pesan saya dengan Bapak, peliharalah apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan dalam segala hal. Dan satu kata dari Ibu dan juga Bapak, rukun dalam segala hal. Itu saja, apapun kau adalah anakku. Silakan orang tua duduk, silakan mempelai sungkem pada orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Krisnando Prima Brilianto dengan Haning Tias Kus Somawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak,
berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga dari mempelai berdua Krisnando Prima Brilianto dengan Haning Tiaskus Somawati ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari, senantiasa Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah berkorban berjuang membesarkan putra-putrinya. Tuhan berkati pada masa tua mereka, berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan. Dan Tuhan juga berkati sehingga mereka bisa melihat keturunan dari keturunannya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai